Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Pratama dengan NIM A1D52368 dengan prodi Administrasi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kali ini saya akan mempresentasikan materi dari tugas mata kuliah Psikologi Digital Kependidikan dengan dosen pengampu. Yang pertama, dosen Sofian MPD. Yang kedua, Ahmad Habibi PhD. Yang ketiga, Agus Lestari MPD. Dengan judul materi perkembangan kognitif dan emosional pada anak dalam konteks digital. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu yang pertama, perkembangan kognitif dan emosional pada tahap usia. Yang kedua, dampak penggunaan teknologi pada perkembangan anak. Yang ketiga, budaya digital, komunikasi sosial, kolaborasi, keamanan informasi, dan etika serta privasi. Selanjutnya, langsung saja kita bahas materi yang pertama, yaitu perkembangan kognitif dan emosional pada tahap usia. A. Pengertian perkembangan kognitif dan emosional. Kognitif dapat dimaknai sebagai sebuah proses yang terjadi secara internal dalam pusat susunan saraf ketika manusia sedang berpikir. Secara luas, menurut Neisser, kognisi atau cognition ialah perolehan, penggunaan pengetahuan serta penataan. Menurut para ahli, kognisi mempengaruhi aliran kognitif atau tingkah laku dari seorang anak yang didasarkan pada kognisi, yaitu merupakan suatu tindakan mengenal serta memikirkan situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Sederhananya, kognitif ialah seluruh aktivitas mental yang membuat seorang individu untuk mampu menghubungkan, mempertimbangkan, dan menilai suatu peristiwa, sehingga individu tersebut akan mendapatkan pengetahuan setelahnya. Pengertian perkembangan emosional. Pada tahap usia anak dalam perubahan dan pertumbuhan psikologis, mengenali, memahami, dan mengolah emosi mereka seiring bertambahnya usia. Ini melibatkan pengembangan keterampilan seperti kemampuan untuk mengenali ekspresi emosi pada diri sendiri, orang lain, mengidentifikasi perasaan, mengatur emosi, serta berkreasi atau bereaksi secara tepat terhadap situasi emosional yang berbeda. Perkembangan kognitif menurut para ahli. Menurut Jackne, kognitif merupakan proses internalisasi ilmu pengetahuan yang terjadi pada susunan saraf ketika seorang berpikir memahami sesuatu. Yang kedua, menurut Griffith, berpendapat bahwa kognitif istilah umum yang dipakai untuk memahami sebuah metode pembelajaran. Metode pemahaman yakni persepsi, penilaian, penalaran, imajinasi, dan penangkapan makna adalah sepaket dengan kognitif. Perkembangan emosional menurut para ahli. Teori emosi menurut ahli yang pertama adalah teori James Lange. Teori ini termasuk sebagai pendapat yang dikemukakan paling awal pada masa psikologi modern. Teori emosi ini dikemukakan oleh William James dan Carl Lange di abad ke-19, yang menyatakan bahwa adanya rangsangan fisiologis memicu sistem saraf otonom untuk menghasilkan reaksi sehingga membuat seorang mengalami emosi tertentu. Yang kedua,
Teori emosi menurut Farhani berikutnya adalah teori facial feedbacks yang dikemukakan oleh Charles Darwin dan William James. Teori ini menyebutkan jika ekspresi wajah mengambil peran penting dalam menciptakan emosi. Jadi, ekspresi wajah ini bukan bentuk respon terhadap emosi, melainkan dapat mempengaruhi terjadinya suatu emosi. Selanjutnya, faktor-faktor dan tahapan perkembangan kognitif dan emosional pada tahap usia. Yang pertama, faktor bawaan atau hereditaritas. Faktor kedua, faktor lingkungan yang dibagi dua, faktor lingkungan internal dan faktor lingkungan eksternal. Yang ketiga, faktor minat dan bakat. Yang keempat, faktor kebebasan berpikir. Yang kelima, faktor konteks sosial. Yang keenam, faktor ekonomi. Dampak penggunaan teknologi pada perkembangan anak dalam materi yang kita bahas kedua menjadikan dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dapat membantu anak untuk menambah pengetahuannya tentang perkembangan teknologi. B. Teknologi seperti televisi dan internet dapat dijadikan sebagai sarana hiburan dan pembelajaran bagi anak, yaitu anak bisa melihat acara-acara menghibur seperti film kartun yang positif dan acara lainnya yang membangun kreativitas mereka, serta akan memberikan wawasan yang luas bagi anak dengan informasi diperolehnya dari televisi melalui acara-acara berhubungan dan dengan pendidikan. Informasi yang ada di seluruh dunia juga bisa diperoleh melalui internet dengan cepat, yang juga bisa membantu proses belajarnya. C. Dengan gadget dapat mempermudah orang tua untuk berkomunikasi dengan anak, dan fitur yang disediakan juga dapat membantu seperti jam yang dapat membantu anak untuk terbiasa bangun sendiri. D. Memperluas jaringan pertemanan anak, sehingga dia mempunyai banyak teman untuk berkomunikasi dan bertukar masalah. E. Dengan memberikan pelajaran komputer dengan kebutuhan anak sejak sekarang akan membantunya pada masa yang akan datang. Dampak negatif. A. Anak bisa lupa belajar karena banyak menonton televisi. B. Terdapat banyak acara yang tidak mendidik di televisi seperti film kekerasan ataupun berita kriminal. Berita kriminal yang tidak patut dilihat anak-anak sehingga bisa mempengaruhi kejiwaan anak, bahkan kemungkinan anak akan menirukan adegan yang dilihat di televisi. C. Terdapat banyak informasi yang mudah diakses oleh siapapun, tidak terkecuali oleh anak-anak yang seharusnya tidak pantas untuk dilihat. D. Adanya games di gadget dapat menyebabkan anak mengalihkan perhatiannya pada saat belajar dan menjelaskan. Selain itu, anak bisa memperoleh gambar atau video yang tidak baik melalui gadget. E. Radiasi yang ditimbulkan gadget dan komputer dapat mengganggu kesehatan dan perkembangan anak. Materi yang terakhir yaitu materi budaya digital, komunikasi sosial, kolaborasi, keamanan informasi, dan etika serta privasi. Yang pertama, budaya digital. Budaya digital atau digital kultur merupakan suatu hal yang membentuk kita untuk berinteraksi, berperilaku, berpikir, dan berkomunikasi dalam lingkungan masyarakat menggunakan teknologi internet. Budaya yang dapat membentuk dari beberapa unsur, yaitu sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, pakaian, karya seni, dan lain-lainnya. Ada 3 aspek untuk membangun budaya digital, yaitu partisipasi,
bagaimana masyarakat memberikan kontribusi untuk tujuan bersama. Kemudian bagaimana masyarakat memperbaiki budaya lama menjadi budaya baru yang lebih bermanfaat. Dan yang terakhir, memanfaatkan hal-hal yang sebelumnya untuk membentuk hal yang baru. Selanjutnya, komunikasi sosial. Isu dari komunikasi sosial. A. Kepercayaan masyarakat terhadap berita yang belum jelas kebenarannya. B. Perubahan sosial dalam masyarakat maya. C. Terjalin hubungan masyarakat atau manusia secara baik dan efisien. Dampak positif dari komunikasi sosial. A. Bisa berkomunikasi secara online tanpa harus bertemu secara langsung. B. Dapat mencari solusi permasalahan yang dihadapi dengan lebih mudah. C. Mudah mengetahui informasi yang jaraknya jauh dari jangkauan. Dampak negatif dari komunikasi sosial. Manusia bersifat individual dan egois. B. Minimnya sosialisasi dengan lingkungan sekitar. C. Kurangnya silaturahmi secara langsung. Selanjutnya, keamanan informasi. Isu dari keamanan informasi. A. Pemerintah mengeluarkan kebijakan bagi yang menobros keamanan informasi. B. Banyaknya pihak yang membuka datanya yang bukan untuk publik. C. Informasinya diamankan dengan berbagai macam cara dengan menggunakan budaya digital. Dampak positif keamanan informasi. C. Apabila keamanan informasi yang secara benar, maka akan menjamin keberlangsungan proses. Dampak negatif keamanan informasi. A. Pemanfaatan data-data yang seharusnya bukan untuk publik. B. Tindakan yang tidak sah berisiko pencurian dan penyikapan informasi. C. Berpotensi menimbulkan kejahatan pada sumber daya informasi. Selanjutnya, kolaborasi. Isu dari kolaborasi. A. Adanya transaksi online yang mempermudah. B. Urusan pada masa pandemik. C. Banyaknya perkembangan pada budaya. Dampak positif dari kolaborasi. A. Kemajuan yang pesat pada bidang digital. B. Mempermudah segala urusan pada kegiatan sehari-hari. C. Jarak tidak menjadi kendala dalam menjangkau kolaborasi secara luas. Dampak negatif dari kolaborasi. A. Adanya pengabaian pemikiran dari suatu kelompok yang dianggap lebih kecil. B. Rendahnya ketersediaan lapangan pekerjaan karena sumber daya manusia yang minim karena teknologi digital yang semakin maju. Etika. Selanjutnya, etika. Isu dari etika. Kurangnya pemahaman tentang etika dalam berinternet. B. Salah dalam menggunakan internet. C. Banyaknya perilaku anak remaja yang sangat memprihatinkan untuk dirinya sendiri dan orang lain. Dampak positif dari etika. Dapat berkomunikasi dengan online walaupun tidak berada di lokasi yang sama. B. Dapat memenuhi perjanjian dengan mudah walaupun berhalangan untuk hadir. C. Dapat memberi kabar kepada orang lain kapanpun dan dimanapun. Dampak negatif dari etika. A. Adanya budaya malas gerak atau mager. B. Kurangnya menghargai satu sama lain. C. Kurangnya rasa tolong menolong atau kepedulian atas makanan idol yang sangat tinggi. Selanjutnya, privasi. Materi yang terakhir. Isu dari privasi. A. Banyaknya privasi negara yang bocor dikarenakan pihak yang disalahkan dalam menggunakan teknologi. B. Berita yang seharusnya bukan untuk publik bisa menyeluas di media maya. C. Penggunaan budaya digital yang tinggi dapat meminimalisir terjadinya peretasan
pada situs yang bersifat privasi. Dampak positif dari privasi: A. Memahami perlindungan akan data pribadinya. B. Kesadaran atas hak privasi. C. Dapat mengamankan privasi secara aman dengan kemampuan digital untuk mengintai hal tersebut. Dampak negatif dari privasi: A. Adanya kemungkinan privasi seorang bisa diketahui orang lain dengan ketinggian ilmu teknologi. B. Cepatnya penyebaran privasi ke kehidupan seorang lewat berbagai macam media massa. C. Banyaknya perpecahan antar manusia. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya presentasikan pada materi kali ini. Sebelumnya saya meminta maaf jika ada salah kata dan cara saya presentasi pada video kali ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.